Kedatangan Holovira ke Bazar serta-merta agar bisa dekat dengan Orhan. Akan tetapi hal itu membuat Malhun Hatun tidak senang. Ia berencana menikahkan putranya itu dengan gadis pilihannya. Sebab selain beda keyakinan, orang Bizantium tidak bisa dipercaya. Mehmet adalah orang ketiga yang ingin merusak hubungan antara Orhan dan Holovira. Oleh sebab itu, rivalitas di antara mereka bukan serta-merta antar keluarga, melainkan memperebutkan cinta. Sementara itu, Sogud membara, di mana tentara salib tiba-tiba menyerang. Terlihat Balahatun Alaidin dan Gonca sedang berjuang. Hal aneh dilakukan Tuan Gira, di mana ia memerintahkan Vasilis untuk menarik pasukan. Di sisi lain, Osman dibohongi pihak Mongol. Emas yang ia bawa dianggap tidak cukup, karena ternyata mereka juga menginginkan kepala Osman. Menyadari hal itu, Osman terpaksa melawan, meskipun ia tahu mereka dijebak. Terlebih pasukan Mongol terus berdatangan. Pertempuran di Sogud mereda ketika pasukan salib ditarik mundur. Balahatun kemudian memastikan rakyatnya, bagi yang terluka harus segera diobati, sedangkan yang syahid harus segera dikuburkan. Meskipun musuh berhasil dipukul mundur, Balahatun merasa jika ini bukanlah kemenangan. Charkute memperingatkan Malhun Hatun karena dagangannya menjorok ke jalan. Tentu pihak Kayi menganggap ini hanya alasannya saja. Tiba-tiba salah seorang utusan datang memberitahu jika Sogud diserang. Orhan kemudian diperintahkan untuk segera ke sana. Sedangkan dari pihak Yakube, mereka mengutus Mehmet. Sedangkan Yakube sendiri mengajak istrinya untuk pergi ke Yenisehir. Pihak Mongol menyarankan Osman untuk menyerah, sebab bagaimanapun juga ia tidak akan mampu melawan mereka. Balahatun memerintahkan rakyat Sogud untuk lebih waspada, sebab musuh bisa datang kapan saja. Dari kejauhan, Tuan Gira menyaksikan pidatonya itu. Ia pun sangat geram dan ingin segera menghancurkan bangsa Turki. Tak lama berselang, Orhan dan Mehmet datang. Di situ, Mehmet mulai mencari-cari masalah dengan mempertanyakan mengenai pengamanan Sogud. Menurutnya, Kayi sangat lemah, membiarkan musuh bisa dengan leluasa masuk ke dalam. Di sisi lain, Osman berhasil menyandra komandan Mongol. Dengan itu, ia meminta agar dirinya dan pasukannya dibiarkan pergi. Orhan marah karena Mehmet menghina sukunya. Mehmet menganggap jika Kayi di bawah Germian. Jadi mulai sekarang, Kayi dan propertinya akan di bawah kendali mereka. Balahatun dengan tegas menolak. Menurutnya sukunya memiliki aturannya sendiri. Lagi pula yang terpenting sekarang, Gonca baik-baik saja. Sebelum pergi, Osman memerintahkan pasukannya untuk mengambil beberapa senjata. Diam-diam, komandan Mongol menyelipkan pisau kecil yang akan ia gunakan untuk menyerang Osman. Beruntung Osman bisa menghindar dan menendang komandan Mongol itu. Malhun Hatun memerintahkan Boran dan Bayindirbe untuk memperketat penjagaan Yenisehir. Penyerangan Sogud membuat Balahatun berpikir, jika kemungkinan mereka juga membuat jebakan untuk Osman. Ia bersama putranya kemudian mencari tahu jalur mana yang dilewati Osman. Seseorang mengabarkan jika Yakube telah mendengar mengenai penyerangan Sogud dan sekarang sedang menuju Yenisehir. Yakube bertemu dengan anak-anaknya di perjalanan. Sementara itu, Osman disarankan para prajuritnya agar mereka kembali dengan jalur yang lain. Hanya saja pemimpin Kayi itu menolak. Menurutnya masalah ini harus mereka selesaikan. Osman lalu menyarankan anak buahnya untuk mencari sebuah gua sebagai tempat istirahat sekaligus penyembuhan luka. Tuan Gira mengumpulkan orang-orangnya, merencanakan untuk mengambil kembali properti mereka. Osman kembali dengan hewan buruan sebagai persediaan makanan ketika mereka di dalam goa. Malhun Hatun dan Orhan diberitahu jika Yakube dan keluarganya telah tiba. Jelas mereka sudah tahu jika Yakube ingin mengambil tahta yang ditinggalkan Osman. Dan hal itu ternyata benar. Yakube mengatakan kepada Charkute Junior jika mulai sekarang Yenisehir juga di bawah kendali Germian. Di dalam goa, Osman mengecek persediaan bubuk misiu. Rencananya, benda itu akan ia gunakan untuk menghancurkan camp Mongol. Namun sebelum itu, Osman harus mempersiapkan jebakan untuk para tentara Mongol yang mengejar mereka. Orhan sengaja meletakkan pedangnya di atas singgasana Osman. Itu dimaksudkan agar tidak diduduki oleh Yakube. Tapi apalah daya, Yakube menobatkan dirinya sebagai sultan. Alhasil apa yang dimiliki Kayi juga termasuk miliknya. Penyerangan Sogud dijadikan alasan Yakube untuk mereka mengambil alih pengamanan.
Orhan sangat geram sebab suku mereka memiliki aturannya sendiri. Lagi pula di sini semua keputusan harus melewati ayahnya. Yakube berdalih jika Osman telah bersumpah setia demi persatuan. Baru setelah itu emosi Orhan mereda. Terlebih Yakube merencanakan penaklukan sebagai balas dendam. Osman dan para prajuritnya berhasil mengepung tentara Mongol yang masuk ke dalam goa. Sementara itu, Malhun Hatun mendapatkan kabar dari Fatma jika Sadet Hatun mengambil alih urusan rumah tangga Yeni Sehir. Bahkan mulai hari ini dapur dikuasai mereka dan dipercayakan kepada Ulgen Hatun. Malhun Hatun merasa tidak terima menganggap Sadet Hatun hanyalah tamu. Namun, justru Sadet Hatunlah yang menganggap Malhun Hatun sebagai tamu. Semenjak suaminya diangkat menjadi sultan, itu artinya Kayi berada di telapak kaki Girmian. Osman berhasil melucuti senjata dan aksesoris tentara Mongol. Di sisi lain, Alaidin sedang melamun, memperhatikan belati yang diberikan oleh Gonca. Bahkan ketika ibunya datang dan mengajaknya bicara, ia tidak mendengarnya. Balahatun mengetahui jika putranya itu sedang jatuh cinta dengan Gonca, meskipun putranya itu menyanggahnya. Di tempat berbeda, Gonca juga sedang merindukan Alaidin. Akan tetapi ibunya datang dan memberinya tugas yang sangat berat, yaitu untuk menaklukkan hati Alaidin demi kepentingan keluarganya. Akan tetapi Gonca sempat menolak sebab ia tidak pandai mempermainkan hati lelaki. Yakube mengajak Mehmet dan Orhan berdiskusi mengenai penaklukan. Akan tetapi mereka kemudian berdebat mengenai lokasinya. Tapi satu hal kelebihan yang dimiliki Orhan, ia pernah mendengar ayahnya ingin menaklukkan Kastel. Setelah mendengar alasannya, Yakube terpaksa ikut. Tiba-tiba Sanjaksis datang. Yakube ingin mengusirnya. Namun Orhan menyela jika mereka adalah orang-orangnya. Osman mengatakan kepada para prajuritnya jika mereka akan menyamar sebagai tentara Mongol. Yakube menolak usulan Orhan jika dia sebagai komandan penaklukan. Jelas ia akan senang jika putranya sendiri yang memimpin. Orhan sebenarnya mengusulkan jika mereka harus berjuang bersama-sama. Tapi ia juga sadar jika Mehmet sama seperti ayahnya sangat ambisius. Malhun Hatun menugaskan Fatma untuk menjadi mata-mata. Di luar, Orhan bertemu dengan Holovira. Gadis itu menagih janji kapan Orhan berbicara dengan ibunya. Mendengar itu, Orhan sangat antusias dan mengajak Holovira untuk menghadap sang ibu. Sebelumnya, Orhan menyuruh Holovira percaya kepadanya bahwa hanya dirinya yang ia simpan dalam hati. Tiba-tiba Fatma datang dan mencegah mereka sebab ia tahu ibunya saat ini sedang marah. Diam-diam Mehmet memerintahkan Sanjaksis untuk membunuh Orhan. Momen penaklukan dirasa tepat karena tidak akan ada yang curiga. Tuan Gera mendapatkan surat dari Vasilis jika Mehmet dan Orhan ditugaskan untuk penaklukan Kastel. Seketika itu juga ia mengabarkan ini kepada Tekfurnya. Tentara Mongol yang disandra Osman dipaksa untuk membawa mereka ke kamp. Sementara itu, sebuah surat yang seharusnya diterima Orhan diambil alih oleh anak buah Yakube. Alhasil, isi dari surat tersebut hanya pemimpin Girmian itu yang tahu. Orhan telah bersiap dengan pasukannya, begitu juga dengan Mehmet. Yakube dengan percaya diri membakar semangat para prajurit jika mereka akan menang. Vasilis mengirimkan surat kepada Tuan Gera jika Orhan dan Mehmet telah bergerak. Yakube mendapatkan kunjungan Yunus Emre. Ketika sedang mengecek makanan yang dipersiapkan Ulgen Hatun, Sadet Hatun melihat Holovira menangis. Kesempatan itu ia gunakan untuk menjelek-jelekan Malhun Hatun. Sadet Hatun mengatakan jika Orhan adalah pria yang baik, akan tetapi memiliki ibu yang sulit. Holovira kemudian dipertemankan dengan Gonca. Malhun Hatun yang mengetahui hal ini mengucapkan selamat, karena menurutnya mereka memang cocok jika bersatu. Osman dan para prajuritnya tiba di kamp Mongol. Salah seorang di antara mereka mengatakan jika mereka membawa jasad Osman. Begitu mendekat, leher komandan Mongol langsung digorok. Setelah itu, bubuk mesiu diledakkan hingga membakar kamp Mongol. Yunus Emre menceritakan kepada Yakube mengenai kisah seseorang, di mana kekuasaan telah membutakan mata hatinya. Darwis itu memberikan nasihat agar Yakube bisa mengendalikan hawa nafsunya, sebab santer terdengar jika ia sangat arogan. Digurui seperti itu, Yakube tidak pernah merasa. Justru menurutnya, manusia tidak bisa dipisahkan dengan ambisi. Sementara itu, Balahatun dan Alaidin menemukan dua jejak yang berbeda. Untuk itu, Balahatun memerintahkan Bai Sunggur untuk memeriksa jalur yang lain.
Charkutay kini sangat sombong dan hanya patuh pada perintah Yakube. Boran dan Bayindir B mencoba menasehati jika dia salah jalur. Akan tetapi dendam telah menutupi mata hati Charkutay. Diam-diam Gonca menyelinap ke kamar Alaidin. Di sana ia menemukan puisi-puisi yang sepertinya ditujukan kepadanya. Namun tiba-tiba Fatma datang dan memarahinya. Menurutnya, sebagai seorang putri sultan, seharusnya ia memiliki tata krama. Gonca berdalih jika Yeni Sehir juga milik Germian. Tuan Gera menerima kabar jika Orhan dan Mehmet telah dekat. Sebagai Tekfur Kastel, Makrenos kemudian dipanggil. Ia dan pasukannya kemudian di-briefing untuk membuat jebakan. Kem Mongol hancur tidak tersisa. Osman menghendaki kepala komandan Mongol. Tuan Gera mengajak Tekfur untuk mengecek persiapan. Tak lama dari itu, Mehmet dan Orhan menyerang, sedangkan Tuan Gera dan Tekfur bersembunyi. Selama pertempuran, Sanjaksis terfokus kepada Orhan, sebab ia ditugaskan untuk membunuh putra Osman itu. Osman dan Bala Hatun bertemu di perjalanan. Di situ kemudian diceritakan jika Sogud diserang oleh tentara salib. Namun yang paling mengejutkan, Yakube mengambil alih semua properti. Mendengar itu Osman sangat geram. Osman kemudian menugaskan Bala Hatun untuk mengawal emas ke Sogud, sementara ia akan kembali ke Yeni Sehir. Tuan Gera memakai topeng dan melawan Orhan, dan karena dikepung, Orhan dan Mehmet ditawan. Yakube mendapatkan kabar jika para bey segera datang. Banner Kayi sebagian minta diturunkan dan diganti dengan Germian. Yakube meminta semua untuk berpura-pura jika mereka dalam persatuan. Alhasil begitu para bey datang, Yakube begitu disanjung. Para bey menanyakan keberadaan Osman, tapi Yakube menyuruh mereka duduk lalu menceritakan mengenai penaklukan. Yakube secara terang-terangan meminta bantuan pasukan yang akan ia kendalikan. Di tengah kekagetan para bey, Osman muncul. Ia pun sangat geram melihat banner Germian. Osman mendapatkan penjelasan dari Boran jika Yakube mengambil alih semuanya. Osman kemudian melemparkan kepala komandan Mongol dan mengatakan jika mulai saat ini mereka akan menolak penindasan. Jadi mau tidak mau mereka harus melawan. Tiba-tiba datang kabar jika Orhan dan Mehmet ditawan di Kastel. Mendengar itu Osman semakin muak dengan Yakube karena bertindak tanpa perhitungan yang matang. Nah, langkah apa yang akan mereka ambil? Jangan lupa tonton kelanjutan dari serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.